Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video hari ini, saya akan mereview salah satu jam dengan mesin legendaris Seiko yang tenar pada tahun 1967. Dan saya sangat beruntung bisa langsung melihat jam ini dengan kondisi perfect, yang artinya umur jam saat ini sudah lebih dari 40 tahun. Selain itu, salah satu yang spesial dari jam tangan ini adalah nomor kaliber mesin Seiko yang paling populer, yaitu nomor kaliber 6106. Jam tangan vintage ini milik teman saya. Silahkan cek di akun Instagramnya melalui @trinitywristwatch jika tertarik dengan jam ini. Sebelum kita bahas jam tangan ini, semua informasi terkait histori mesin kaliber 6106 kami sudah rangkum dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dan Anda dapat mengakses linknya pada kolom deskripsi. Pada model mesin ini, dulunya ada varian pertama dengan nomor 6106A. Kaliber ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967. Selanjutnya disempurnakan dengan revisi sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun. Singkat cerita, kaliber kedua dengan nomor 6106B rilis pada tahun 1968, dan setahun berikutnya Seiko melakukan lagi perubahan upgrade kaliber di nomor mesin 6106C pada tahun 1969. Timbul pertanyaan, ada apa ya dengan mesin Seiko ini? Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Sebagai intermezzo, konon kaliber mesin ini menjadi pendahulu mesin yang digunakan pada Seiko Turtle Captain Willard dengan nomor kaliber 6105, nomor reference 8110 yang diliris pada tahun 1976. Dengan dekorasi mesin yang sama dan jumlah jewel yang sama, serta frekuensi beat di 21.600 vibration per hour, serta power reserve-nya hingga 46 jam maksimal, dan pastinya sama-sama dengan mesin hack mechanism. Kita masih akan membahas movement jam ini agar kita dapat jawaban mengapa Seiko melakukan perbaikan kaliber mesin 6106 sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 tahun. Yang pertama adalah rotor 6106A ternyata lemah mengantarkan power, sehingga Seiko harus merombak dengan menambah kawat berliku terkoneksi dari rotor dari mainspring untuk lebih menghasilkan power. Yang kedua, 6016A tidak memiliki instalasi daya fix yang menghubungkan langsung pada mainspring dan berfungsi menghantarkan power pada roda ketiga. Hal ini yang segera diperbaiki oleh Seiko pada mesin kaliber 6106B berikutnya. Singkat cerita, ternyata pada tahun 1969, Seiko kembali melakukan perbaikan mesin pada nomor kaliber 6106B dengan melakukan pengurangan jumlah jewels di movement yang awalnya sebanyak 25 jewels menjadi 23 jewels. Hal ini disebabkan karena mesin yang telah dipasang die fix spring instalasi pada kaliber 6106B yang saat itu terdapat 6 jewels penunjang. Maka dengan perbaikan ini, maka rilislah movement terakhir dengan nomor kaliber 6106C dan dipasang hanya 4 jewels sebagai penutup tambahan untuk menunjang die fix spring instalasi. Sementara yang terbuang adalah 2 jewels dari palet sisi die fix dan di bawah roda pengatur menit. Jadi sudah mutlak pada kaliber 6106A dan 6106B memiliki 4 jewels kosong yang tertanam di plat mainspring
dan 2 lainnya di plat kalender. 2 jewels tersebut benar-benar tidak berguna untuk support kinerja mesin. Hingga saat ini, masih ada jam yang menggunakan mesin kaliber 6016A dan 6016B. Dan tentu saja, jam tangan yang menggunakan kaliber 6016C akan lebih terasa keunggulannya karena sudah disempurnakan dalam kegalauan Seiko. Jam tangan dengan nomor reference 6106C 7690 saat ini popularitas jam ini menduduki peringkat ke-885 dari 2.613 jam tangan dalam katalog Seiko. Jam tangan ini bergaya klasik dan dikategorikan sebagai dress watch. Untuk body case semuanya masih terlihat rapi. Case terbuat dari stainless steel 316L dengan kualitas yang terbaik di zaman itu, berbentuk bulat dengan finishing hampir keseluruhan dipolis mengkilap. Bagian bawah ujung bezel agak melebar pipih dengan ujung opening lock yang berbentuk kotak, serta ujung bezel yang tebal untuk memberikan dudukan pada kristalnya. Diameter jam ini adalah 37 mm dengan panjang lock-to-lock tip 40 mm dan dengan ketebalan 12,6 mm. Sedikit tebal tapi bukan pada bodi, tetapi dikarenakan kaca yang berbentuk dom unik. Dan hal yang cukup menarik dan terjaga dengan baik kondisinya adalah pada bagian dial. Seiko terkenal dengan ketelitian mendesain dial. Pada jam ini, dialnya berwarna hijau kalem, tapi tergantung dari pantulan cahaya yang dihasilkan pada bentuk kaca uniknya. Terdapat gradasi persegi horizontal pada seluruh bagian dial, dengan tekstur plat yang di brush satin sangat halus, sehingga dial akan sangat kelihatan menawan. Indeks pada dial semuanya uplight terbuat dari krom, dengan minutes record yang diprint berwarna putih. Terdapat marker Seiko yang uplight dengan tambahan seri 5 aktus yang diprint sejajar di bawahnya. Di atas jam 6, terdapat marker SS yang uplight dan keterangan jewels diprint rapih di bawahnya. Kelebihan lain pada mesin movement 6106C ada pada fitur kalender yang didukung dengan bilingual dial. Jadi terdapat 2 bahasa Inggris dan bahasa kanji. Kalender plate berwarna putih dengan ditutup frame krom yang cukup rapi berada pada area pukul 3. Dan bentuk hands jam ini berbentuk bar semi skeleton pada bagian tengahnya. Berikutnya kita akan cek pada bagian kaca. Kaca pada jam ini terbilang sangat mulus dan juga terawat. Dengan umur jam sekitar 40 tahun, kaca masih terjaga orisinalnya. Bentuknya dom, dan yang membedakan dengan jam yang lain adalah kaca ini tidak bulat, tetapi berbentuk trapesium dengan menampilkan sisi yang akan mempengaruhi cahaya jika masuk pada dial, sehingga akan menghasilkan warna dial yang berbeda, kadang berwarna hijau, kuning, juga sedikit agak kecoklatan. Dan tidak tanggung-tanggung, jika jam vintage kebanyakan menggunakan kaca mika, maka sudah sejak lama Seiko menggunakan kaca hardlex kristal untuk pelindung dialnya. Jadi bisa dibayangkan premiumnya jam ini pada tahun 70-an. Sebagai kesimpulan, jam tangan dengan nomor reference 6106C 7690 saat ini menduduki peringkat ke-885 dalam popularitas di katalog Seiko. Jam ini juga bergaya klasik dan dikategorikan sebagai dress watch, dan saat ini sudah mendapat gelar sebagai jam vintage, jam yang kondisinya luar dalam cukup sempurna dengan kaliber mesin Seiko yang paling populer di zamannya, yaitu menggunakan 6106C yang sudah kita ceritakan tadi. Dan untuk harga, saya tidak dapat berbicara banyak karena beberapa source tempat jualan jam
mungkin akan susah mendapatkan jam dengan kondisi seperti ini dan movement yang sudah sempurna. Jadi, kesepakatan bersama dengan penjualnya akan berlaku pada harga jam tangan ini. Demikian video review kali ini. Jika ada pertanyaan atau saran, mohon tulis pada kolom komentar, like dan share video ini ke teman kamu, serta jangan lupa subscribe channel Jam Saya untuk tidak ketinggalan video-video setiap minggunya. Thank you, bosku.